Teman-teman pernah nggak sih pas kalian buka TikTok cuma buat lihat satu video, tiba-tiba nggak kerasa udah 2 jam aja. Yang awalnya cuma pengen ngeliat resep mie instan, tahu-tahu udah nonton orang-orang joget, orang-orang review barang, orang pamer liburan, dan entah kenapa malah ngeliat orang mainin kucing sambil pakai sound sedih. TikTok itu menurutku kayak magnet ya, bikin kita betah, bikin kita lupa waktu. Tapi diam-diam TikTok juga sedang membentuk standar hidup kita. Bukan cuma soal hiburan, tapi soal bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan hari ini aku mencoba sedikit membedah kenapa kebanyakan orang sekarang itu menjadikan TikTok sebagai standar hidupnya. Dan ini banyak banget. Mirisnya juga saat ini banyak orang terjerumus aksi kejahatan hanya karena mengikuti tren-tren bodoh. Ya mungkin kita akan membahasnya ya. Gak usah lama-lama lagi, mari kita bahas. Kalau kalian di sini mengira aku akan menjelekkan aplikasi TikTok, kalian salah besar. Aku sadar kok TikTok itu nggak selalu jelek. Kalau dipikir-pikir ya, TikTok itu sebenarnya membuka kesempatan banyak orang yang dulu nggak pernah ada. Dulu kalau mau terkenal, kita harus masuk TV, ikut casting, atau punya koneksi orang dalam buat mencoba jadi orang terkenal. Sekarang, cukup kalian punya HP, ide, dan eksekusi, anak desa pelosok pun bisa terkenal. Dari ibu rumah tangga, sekarang juga bisa jadi pebisnis online yang cukup terkenal. Pelajar pun juga bisa jadi konten kreator, nyebarin ilmu, atau mungkin bahkan nyemangatin orang lain untuk jadi motivator. TikTok itu juga bikin banyak orang belajar hal-hal baru. Ada yang belajar masak, editing video, public speaking, bahkan tips-tips kesehatan itu juga banyak banget. Dan informasi itu sekarang cepat banget nyebarnya. Kadang bahkan mungkin dalam hitungan jam semua orang itu udah tahu tren terbaru. Dan itu menandakan bahwa efeknya ke pengguna juga semakin cepat. Kalau digunakan dengan bijak, TikTok bisa jadi media demokrasi yang kreatif yang menurutku cukup berguna. Semua orang bisa punya panggung dan punya suara. Tapi yang namanya cahaya pasti juga ada bayangannya. Yang namanya sisi positifnya juga pasti ada sisi negatifnya. TikTok itu juga punya sisi gelap sebenarnya. Yang sering nggak kita sadari adalah sekarang itu banyak anak muda yang mematok hidup mereka dengan standar TikToknya gitu. Misalkan ya kayak cantik itu yang mukanya glowing, kulitnya mulus, badannya proporsional ya. Dan semua itu harus pakai filter. Keren itu katanya yang bajunya branded, liburannya ke luar negeri, dan nongkrong di kafe-kafe estetik. Di balik itu semua ya terkadang sebagian dari mereka rela pinjam uang hanya untuk mendapatkan validasinya. Terkenal itu adalah pada saat dia itu berhasil mendapatkan banyak followers dan juga viral. Padahal realita hidup itu nggak sesederhana itu. Faktanya ya nggak semua orang itu punya privilege buat hidup instagramable atau mungkin tiktokable gitu ya. Tapi karena standar itu terus dilihat setiap harinya, banyak orang yang akhirnya jadi merasa hidupnya kurang. Jadi mereka kayak bandingin kehidupan asli mereka dengan highlight kehidupan orang lain gitu. Lebih parah dan sedihnya lagi, sebagian orang jadi mengejar viral tanpa memperdulikan etikanya. Konten prank yang keterlaluan, pamer hal-hal pribadi yang bukan miliknya, konten ciuman-ciuman bodoh di ruang umum, bahkan membohongi media demi sensasinya. Semua itu harus dicapai hanya untuk like, views, dan juga validasi. Masalahnya lagi ya, TikTok itu kayak makanan cepat saji buat otak kita. Enak, bikin ketagihan, tapi kalau misalkan kebanyakan ya bikin kita tumpul berpikir. Scroll video 15 detik terus-terusan itu bikin otak kita malas menikmati proses yang panjang. Kita pengen semuanya instan, belajar instan, sukses instan, cinta pun juga minta instan. Dan itu cukup bahaya ya menurutku, karena hidup yang asli ya butuh proses, butuh gagal, butuh waktu. Banyak banget anak muda yang sebelumnya punya semangat hidup ya pada akhirnya mereka merasa banyak insecure. Merasa nggak cukup cantik, nggak cukup keren, nggak cukup sukses. Padahal yang mereka lihat di TikTok pun itu juga belum tentu realitanya seperti itu. Seringkali orang upload video itu cuma potongan terbaik yang dia punya. Aku percaya aja sih orang-orang itu selalu memilih foto atau video yang paling baik lah untuk diupload.
Ya sekalipun mungkin mereka berpikir kayak ya udahlah apa adanya aja diupload, itu pun tetap dipilih menurutku ya. Kalau memang TikTok itu punya sisi positif dan negatif, gimana cara kita menyikapinya? Ini adalah cara yang aku pahami ya, dan menurutku cukup bekerja sih. Mungkin pertama kita harus sadari dulu kalau algoritma itu kayak kaca pembesar. Dia itu nunjukin apa yang sering kita lihat. Kalau misalnya kita sering nonton konten edukasi ya nanti mungkin yang keluar ya banyak yang edukasi. Kalau sering nonton gosip ya siap-siap aja, biasanya yang keluar ya tentang gosip-gosip aja gitu. Terus kedua, tentuin tujuan, jangan biarkan TikTok yang mengatur hidup kita. Gunakan TikTok untuk nambah wawasan, bukan cuma ngabisin waktu kalian gitu. Jadi kayak buang-buang waktu kalian yang harusnya untuk kalian buat sesuatu yang positif lah. Ya misalnya kayak atur waktu tonton, follow akun yang bermanfaat mungkin, dan jangan takut skip konten yang nggak sehat buat pikiran kita. Jujur aku juga main TikTok kok, tapi bukan untuk nonton video nggak jelas gitu sih. Tapi hanya untuk upload konten aja dengan harapan ya dapat uang. Dan ini yang paling penting ya dari semua itu, yaitu kalian harus sadar realitanya, sadar faktanya. Hidup itu menurutku bukan lomba siapa yang paling estetik, siapa yang paling banyak punya barang branded. Dan nggak semua orang juga harus viral untuk punya nilai. Menurutku kebahagiaan itu nggak diukur dari jumlah like sih menurutku ya. Tapi bagaimana cara kita menikmati konten-konten itu dari sudut pandang yang berbeda dan tentunya juga positif. Ya mungkin untuk menutup itu semua, aku cuma bisa bilang dunia media sosial itu cuma satu bagian kecil dari hidup kita. Ya meskipun saat ini kita tetap membutuhkan dan nggak bisa lepas dari itu semua. Intinya ya jangan biarkan algoritma mengatur standar kita atau bahkan menyetir hidup kita jadi orang yang nggak bisa nerima fakta. Menurutku boleh ikut tren, boleh bikin konten, tapi tetap harus bisa pegang kendalinya. Lagi-lagi aku bakal bilang sih, kayaknya kita yang harus mengendalikan TikTok gitu, bukan TikTok yang mengendalikan kita. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak views yang kita dapat, tapi seberapa nyata hidup yang kita jalani sekarang. Aku yakin pasti ada sebagian dari teman-teman yang nggak bisa menerima ini. Tapi menurutku ini adalah keresahanku sendiri menanggapi isu sosial yang terjadi tentang TikTok, standar TikTok ini ya. Tapi ya gimana menurut kalian soal ini? Apakah mungkin kalian punya sudut pandang lain soal TikTok? Atau kalian punya cerita soal perubahan yang kalian alami setelah kalian mengenal TikTok atau main TikTok? Silahkan kalian bom aja di komentar. Ya nanti aku akan baca sih. Aku penasaran sih sama sudut pandang kalian ya. Intinya saat ini kita harus bener-bener pinter-pinter lah. Kita jangan mudah percaya berita hoax. Saat ini kita bener-bener dibenturkan oleh media sosial ya. Ada berita banyak hoax tentang pemerintahan. Dan ada akun-akun gak jelas gitu tanpa sumber-sumber yang gak jelas juga. Mereka membuat opini-opini yang nggak jelas juga soal apapun lah. Itu kayak, dan yang like juga banyak, yang komentar juga ya itulah nyala-nyalain juga gitu. Jadi ya yang pintar-pintar aja lah milih-milih berita gitu. Kalau misalkan kita ingin mengomentari sebuah berita, kita cari tahu dulu itu bener apa enggaknya gitu aja sih ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah nonton Kasus dan sampai jumpa lagi di Kasus selanjutnya.